Imam Laith As-Samarqandi menyebutkan ada 4 amal ibadah kita agar kita terhindar daripada siksaan kubur atau fitnah kubur. Karena kalau fitnah kubur ini, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penentuan apa kita masuk surga atau masuk neraka. Kalau kita tersiksa dalam kubur, itu besar kemungkinan masuk neraka. Tapi kalau Allah memberikan kita angin surga, membawa ketenangan kita ketika di alam barzah, maka insya Allah ada peluang besar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan kesiksaan di dalam kubur, maka kita masuk neraka. Jadi Imam Laith As-Samarqandi mengingatkan kita untuk melakukan 4 hal. Dengan 4 hal ini insya Allah kita akan terhindar daripada siksa kubur. Yang pertama, kasratut tasbih. Banyak-banyak bertasbih. Baik di dalamnya ada tasbih, tahmid, takbir, istighfar. Insya Allah orang yang membasahi lisan dengan zikrullah tersebut, baik dengan tahmid, dengan takbir, dengan tasbih, dengan istighfar, maka insya Allah orang tersebut akan terlepas daripada siksa kubur. Lima ukhlik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Semoga Allah mencurahkan rahmah, inayah, ma'unah, maghfirah. Allah memberikan syafaat Nabi dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimah dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui dan sering saya sampaikan, bahwa kita berada pada zaman yang keempat yang dikenal dengan zaman al-jababirah, zaman fitnah. Kalau zaman yang pertama yaitu zaman anbiya wa mursalin, zaman para nabi dan rasul. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk pada zaman yang kedua setelah wafatnya Rasulullah, yaitu zaman Khulafair Rasyidin. Dari mulai Abu Bakar, Utsman, Umar, Utsman dan Ali. Ketika wafatnya Sayyidina Ali, masuklah kita pada zaman yang ketiga, yaitu zaman Al-Muluk, raja-raja. Ketika hancurnya kerajaan Turki Utsmani tahun 1926, maka masuklah zaman yang keempat, yaitu zaman Jababirah. Sedangkan untuk zaman kehidupan kita, dari zaman ruh atau alam ruh, kemudian alam rahim, kemudian alam dunia, kita berarti sudah berada pada zaman yang ketiga ataupun alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Sebentar lagi pasti kita akan masuk pada zaman yang keempat atau alam yang keempat yang dikenal dengan alam barzah. Alam barzah ini alam kubur, bukan dalam artian orang yang tidak dikubur tidak merasakan, tetap walaupun dibakar ataupun ditenggelamkan di laut ataupun lain sebagainya, kita tetap pasti merasakan alam barzah tersebut. Alam di mana penentuan apakah kita masuk dalam kategori orang yang mendapatkan rahmat Allah ataupun orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah. Inti dari kesemuanya itu, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, jangan sampai ada di antara kita meninggal dalam keadaan kafir. Kalau kita meninggal dalam keadaan kafir, tahlil dilakukan 1000 hari pun tidak ada faedahnya lagi. Amal ibadah kita yang kita lakukan di dunia ini tidak akan membawakan manfaat apapun kepada kita.
anak soleh kita, ilmu yang bermanfaat kita berikan kepada orang lain, ini sama sekali tidak ada artinya. Maka oleh sebab itu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, dalam akidah kita Islam ahlu sunnah wal jamaah, bahwa ketika kita meninggal dalam keadaan iman, artinya barang siapa yang dapat mengakhiri kalamnya dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, di situ mengisyaratkan bahwa apabila kita meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah, maka ada peluang masuk dalam surga. Sejahat apapun kita. Pernah satu ketika, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah seorang pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengakui kesalahannya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati umatnya mengakui kesalahannya, maka ketika itu Rasulullah memberikan motivasi yang tinggi bahwa sebesar apapun dosa kita, itu rahmat dan pengampunan Allah jauh lebih besar. Tapi ketika pemuda ini bercerita tentang kejahatannya, Rasulullah sifat manusianya keluar, beliau marah sampai-sampai ditegur oleh Allah. Malaikat Jibril turun kepada Rasulullah dan menanyakan, wahai Muhammad, Allah beruluk salam kepada engkau dan bertanya, siapakah yang menghidupkan hamba-hambaku? Maka Rasulullah menjawab, yang menghidupkan hamba-hamba Allah adalah Allah. Yang mematikan juga Allah. Lalu siapakah yang memberikan rezeki kepada mereka? Nabi Muhammad juga menjawab, Allah. Ketika ditanya siapakah yang memberikan pengampunan terhadap dosa-dosa hambaku, kata Allah. Maka Rasulullah juga menjawab, Allah. Ternyata jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemuda ini ada kebiasaan setiap kali ada orang-orang meninggal dari wanita, itu setiap ada yang meninggal digali kuburannya dan maaf diperkosanya. Jadi sejahat-jahatnya kita belum ada yang sampai berani seperti itu. Tapi zaman Rasulullah ada. Setiap ada wanita yang meninggal digali kuburannya dan diperkosanya. Tapi atas kehendak Allah, atas hidayah Allah, pemuda ini dapat hidayah ketika dia ingin memperkosa salah seorang mayat anak dari kaum Ansor, sahabat Ansor. Allah memberikan kekuasaan kepada wanita ini, mayat wanita ini, untuk bisa berkata-kata. Maka dia menegur pemuda ini, alangkah kejinya engkau ketika orang tuaku, ketika keluargaku telah mensucikanku dengan menyelesaikan fardu kifayahnya, engkau kotorkan aku. Maka aku akan menuntut pertanggungjawab engkau nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki itu melompat dan bertobat dengan taubatan nasuha. Ketika datang kepada Rasulullah, Rasulullah mengusirnya. Setelah mendapatkan teguran dari Allah, barulah Nabi Muhammad perintahkan kepada para sahabat untuk mencari pemuda ini. Dan riwayat dalam hadis Sahih Bukhari tersebut bahwa Rasulullah menyampaikan bahwa pemuda ini ketika didapati oleh sahabat sudah dalam keadaan taubatan nasuha dan mendapatkan kabar gembira, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala tempat yang layak bersama kaum syuhada is-shalihin, para syuhada dan orang-orang soleh. Maka oleh sebab itu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah berada di alam kubur, misalnya dosa kita banyak, tapi dengan amalan-amalan orang yang masih hidup yang memberikan, menghadiahkan pahala kepada kita, itu bisa mengurangi dosa kita. Amal ibadah yang kita lakukan ini bisa mampu mengurangi dosa kita, kecuali kita membawa dosa fitnah. Ini kalau dosa fitnah, naudzubillah.
Kalau membawa dosa fitnah, Bapak Ibu, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amal ibadah kita yang kita kerjakan di dunia ataupun yang dia hadiahkan pahalanya oleh orang-orang yang masih hidup, misalnya ada tahlil 3 malam atau 7 malam, itu semuanya diberikan kepada orang yang kita fitnah. Kemudian jangan juga kita membawa fitnah ini atau tidak sempat meminta maaf kepada orang yang kita fitnah, karena kalau seandainya kita tidak mempunyai amal ibadah di alam barzah kelak, seluruh dosa-dosa orang yang kita fitnah, kita yang menanggungnya. Alangkah ruginya kita. Begitu juga jangan kita membawa dosa hutang. Dosa hutang ini juga hampir sama dengan fitnah. Kalau kita punya hutang di dunia, maka akan dibayar dengan amal ibadah kita. Kalau seandainya tidak melunasi dengan ibadah tersebut, maka dosa-dosa orang yang kita minta hutang, maka itu akan menjadi tanggungan kita. Jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan bahwa Imam Laith As-Samarqandi menjelaskan bahwa ketika membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal adzabil qabri, ya Allah ya Tuhanku, jauhkanlah aku daripada siksaan kubur atau fitnah kubur, maka di sini Imam Laith As-Samarqandi menyebutkan ada 4 amal ibadah kita agar kita terhindar daripada siksaan kubur atau fitnah kubur. Karena kalau fitnah kubur ini, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penentuan apa kita masuk surga atau masuk neraka. Kalau kita tersiksa dalam kubur, itu besar kemungkinan masuk neraka. Tapi kalau Allah memberikan kita angin surga, membawa ketenangan kita ketika di alam barzah, maka insya Allah ada peluang besar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan kesiksaan di dalam kubur, maka kita masuk neraka. Jadi Imam Laith As-Samarqandi mengingatkan kita untuk melakukan 4 hal. Dengan 4 hal ini insya Allah kita akan terhindar daripada siksa kubur. Yang pertama, kasratut tasbih, banyak-banyak bertasbih. Baik di dalamnya ada tasbih, tahmid, takbir, istighfar. Insya Allah orang yang membasahi lisan dengan zikrullah tersebut, baik dengan tahmid, dengan takbir, dengan tasbih, dengan istighfar, maka insya Allah orang tersebut akan terlepas daripada siksa kubur ketika kita berada di alam barzah. Inilah yang disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, bahwa para sahabat mendengarkan zikirnya Rasulullah min duburis shalah, setelah Rasulullah mengerjakan sholat berjamaah. Jadi beruntunglah kita hidup di tengah-tengah umat Islam yang mengajarkan ajaran Rasulullah, yang mengamalkan amalan Rasulullah, yang disampaikan oleh para ulama, bahwa disunnahkan kita berzikir, bertahmid, bertasbih, istighfar, juga termasuk di dalamnya salawat setelah melaksanakan ibadah sholat. Mau berjamaah, mau sendiri boleh. Mau dengan suara lirih, perlahan, dengan mengangkat suara juga boleh. Karena hadis dalam Imam Sahih Bukhari itu menyebutkan anna sami'tu, sesungguhnya aku mendengarkan zikrullah, zikrullah, berzikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melakukan ibadah salat bisautin murtafi, dengan suara yang keras. Jadi tidak ada kejahatan kecuali mengharamkan zikir setelah salat. Maka oleh sebab itu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, seperti yang pernah saya sampaikan pertemuan yang lalu, dari 73 golongan pecahan Islam, satu yang selamat
yaitu Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah, 72 golongan lainnya sesat. Cuman ajaran Wahabi Salafi sajalah yang mengharamkan zikir setelah sholat secara berjamaah. Selain daripada itu tidak ada. Sejahat-jahatnya ajaran sesat yang menyimpang di dalam Islam, itu hanya Wahabi saja yang berani mengharamkan zikir setelah sholat. Itu yang saya sampaikan pertemuan yang lalu. Dari sekian banyak ajaran-ajaran sesat, hanya Salafi Wahabi sajalah yang mengharamkan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Bapak buka situs-situs Arab Saudi ataupun berita-berita tentang Arab Saudi pada bulan-bulan Rabiul Awal ini, mereka mengharamkan maulid Nabi Muhammad bin Abdullah, tapi mereka memperingati maulid Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka memperingati maulid Muhammad bin Abdul Wahab, tapi Muhammad bin Abdullah mereka haramkan, mereka sesatkan. Orang yang melakukan maulid masuk neraka jahanam. Sekarang lagi marak-maraknya pekan Syekh Utsaimin, ulama Wahabi yang dibacakan biografinya dan diperingati selama 7 hari 7 malam. Peringatan kematian haul Syekh Utsaimin, termasuk di dalamnya dibuatkan pustaka, dibuatkan taman yang bernama Taman Syekh Bimbas. Jadi orang-orang Wahabi itu memuliakan Syekh Bimbas, ulama Wahabi, Syekh Utsaimin, Syekh Soleh Fauzan, dan memuliakan pendiri Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi kita nggak boleh maulid. Kita nggak boleh haul ulama-ulama kita. Dibid'ahkannya, disesatkannya, dikatakan masuk neraka jahanam. Kadang-kadang berpikir kita, apa betul Wahabi ini mereka mengikuti ajaran Yahudi dan Nasrani? Karena kalau kita baca secara seksama dalam Al-Quran, yang Allah singgung 2 kejahatan orang Yahudi dan Nasrani dari Bani Israel, alladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haq. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi. Kalau sekarang nggak ada nabi lagi, karena Nabi Muhammad merupakan khataman nabiyyin. Khataman nabiyyin. Tidak ada nabi lagi, tapi mereka para Wahabi berusaha membunuh sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak tahu bagaimana mulianya Rasulullah. Rasulullah ini pernah ditanya oleh sahabat, sejak kapan engkau ya Rasulullah diangkat menjadi nabi? Kata Rasulullah, kuntu nabiyan, aku sudah menjadi nabi sebelum ruh dan jasadnya Nabi Adam disatukan oleh Allah. Sebelum ada bahan daripada penciptaan Nabi Adam dari tanah itu. Jadi sebelum ada penciptaan Nabi Adam, Nabi Muhammad sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mempunyai mukjizat melampaui daripada mukjizat para anbiya wa mursalin. Jadi tidak ada celah sedikit pun kepada Rasulullah, baik jasad, ilmu, kemudian akhlak dan lain sebagainya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sayyidil mursalin, penghulu para nabi. Maka layaklah kita, berbahagialah kita dengan kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap tujuannya memperingati maulid bukan pesta pora. Tujuan memperingati maulid membangkitkan semangat kita lagi untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Di Masjid Al-Muhyiddin ini setelah maulid biasanya sholatnya 2 shaf, kalau bisa 2 shaf setengah atau 3 shaf. Ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan nggak usah maulid, sia-sia, percuma. Kalau tidak menambah kualitas dakwah kita.
kualitas iman dan ibadah kita. Maka oleh sebab itu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi agar selamat daripada fitnah kubur, kasratut tasbih. Banyak bertasbih kita, berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terikat dengan 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, jangan terikat dengan la ilaha illallah atau takbir 33 kali. Kalau bisa dimanapun qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, kapanpun, dimanapun, siapapun kita, banyak-banyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil menderes, sambil di atas kendaraan, sambil berjalan, duduk, mau tidur, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping membersihkan hati kita sehingga kita mempunyai qalbun salim. Kenapa dijamin oleh Allah bahwa orang yang banyak zikir, banyak tasbih ini mempunyai qalbun salim dan selamat di alam barzah, di kubur? Karena dia tidak punya dendam. Karena dia meyakini bahwa ketentuan itu hak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak pernah takut difitnah. Yang dia takut adalah memfitnah. Dia tidak pernah takut dikhianati. Yang dia takut adalah mengkhianati. Jadi jamaah hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah takut dicaci maki, yang dia takut mencaci maki. Maka oleh sebab itu kita jangan pernah gundah dengan perbuatan manusia. Ini kadang-kadang kita difitnah, udah khawatir, merasa jatuh harga diri kita. Oh, saya pribadi awal-awal jadi pimpinan pesantren berat juga. Tapi setelah diajarkan oleh guru-guru, akhirnya sebesar apapun fitnah yang kita hadapi, itu dibawa santai saja. Tidak usah susah kita. Yang ada tubuh kita penuh dengan penyakit. Lebih baik kalau dia fitnah ya sudah. Jangan kita yakini bahwa jatuh harga martabat kita, nama baik kita hanya gara-gara fitnah orang. Tidak. Kalau Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba, tidak ada satu manusia pun yang dapat menjatuhkannya. Tapi kalau Allah sudah ingin menjatuhkan derajat umat Rasulullah, atau menjatuhkan harkat martabat hamba Allah, siapapun tidak ada yang bisa mengangkatnya. Seperti kisah Namrud. Kisah Namrud itu gimana? Dia tuh orang hebat, berkuasa. Tidak ada satupun yang berani membantah ucapannya. Perintah dia mutlak. Apapun yang dia perintahkan, maka wajib diikuti. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika tahu Namrud ini menantang ingin perang bersama Allah, karena Namrud berkata bahwa saking hebatnya dia merasa hebatnya mempunyai pasukan yang hebat, karena pasukan Namrud ini banyak yang dikebiri, yang digasi. Jadi laki-laki itu dipotong semua kemaluannya, kayak binatang dipotong sehingga tidak ada hasrat untuk ke wanita, sehingga kuat-kuat, kekar-kekar. Jadi dia karena merasa hebat, akhirnya menantang Allah, ingin berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Allah dengan mengutus, sebagian ulama mengatakan seekor nyamuk betina yang pincang. Sebagian lagi mengatakan dengan diutusnya seekor lalat yang masuk dalam hidung. Tapi kalau kisah nyamuk betina pincang masuk dari telinga. Masuk telinga ke otaknya sehingga otaknya merasa sakit kepalanya. Obatnya apa? Diketok-ketok. Tokok. Semakin ditokok keras, semakin hilang penyakitnya. Seluruh prajurit-prajuritnya itu, hulu balangnya, perdana menterinya, bergantian nokok kepalanya. Tokok. Karena itu kenyamanannya, itu yang menghilangkan sakit kepalanya.
Seluruh prajurit pasukannya, hulu balangnya, semua orang di istana itu sudah capek nokok kepalanya, keluar darah nanah. Akhirnya inisiatif Perdana Menteri, karena kita sudah keletihan ngetok kepala raja nih, gimana caranya kalau seandainya singgasana raja ini kita letakkan di depan istana. Masyarakat wajib melintas di situ dan wajib ngetok kepala raja itu. Jadi dihinakan Allah di depan raja singgasananya sendiri. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahalah banyak-banyak kita bertasbih, bertahmid, bertakbir dan tahlil. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita daripada siksa kubur. Maka kalau Bapak Ibu berzikir, bertahmid, bertakbir, bertasbih dan bertahlil, sisipkan, niatkan pahala zikir kita kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Tahmid, takbir, tasbih, istighfarku tadi kuniatkan pahalanya untuk ayah makku, untuk kaum muslimin dan muslimah. Kita dapat pahala, orang yang kita niatkan juga dapat pahala. Jadi jangan kita bayangkan pahala ini kayak kita ngasih bakso. Kalau udah kita punya 2 bakso, kita kasih orang habis bakso kita, tidak. Jadi itu masalah gaib. Masalah gaib itulah kesalahan saudara kita yang berpaham Wahabi, seakan-akan kita menghadiahkan pahala kayak kita ngasih bakso itu. Jadi untuk apa sibuk-sibuk ngasih bakso ke orang kalau kita belum makan, gitu bahasanya. Untuk apa kita menghadiahkan pahala kalau kita belum banyak pahala? Padahal kita menghadiahkan pahala tidak menghilangkan pahala kita. Kemudian yang kedua, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudawamah atau istiqomah melakukan selawat. Seperti yang saya sampaikan kemarin, orang yang berselawat 400 kali, orang yang berselawat 400 kali antara Isya dengan subuh, maka Allah akan bukakan pintu rizki min haitsu la yahtasib. Seperti yang saya kisahkan kemarin, orang buta saja dapat membeli baju Rasulullah dengan harga yang tinggi karena sahabat ini mempunyai kebiasaan berselawat sebanyak 400 kali kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sultan Hamid Turki Utsmani itu berselawat setiap malam sampai-sampai dia saking sibuknya dia lupa satu malam berselawat kepada Rasulullah. Diingatkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berselawat ini kebahagiaan kembali kepada kita, serta membuat hati Rasulullah senang dan bangga kepada kita. Jadi kalau kita banyak berselawat, Rasulullah mengenal kita. Dan insya Allah akan menjemput kita di mahsyar kelak dan akan diberikan syafaatnya. Karena satu-satu nabi yang dapat menolong umatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat saja di mana saja, kapan saja, sebanyak-banyaknya. Cuman ada juga selawat-selawat yang ditentukan oleh para ulama, tapi tidak sampai kepada haram kalau kita lebih. Misalnya kita baca 400 kali untuk membuka pintu rezeki. Antara Isya dengan subuh, itu banyak saja berselawat. Terserah selawat apapun boleh. Selawat singkat pun boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat yang paling tinggi derajatnya adalah selawat Ibrahimiyah yang kita baca di dalam sholat. Kemudian selawat-selawat yang lain boleh, nggak apa-apa. Selawat ini nggak perlu harus ada niat. Mau ikhlas tidak ikhlas tetap dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyaklah kita berselawat, insya Allah selawat itulah akan menjawab kita, membantu kita
ketika kita di alam kubur. Kemudian kasratus sadaqah, banyak bersedekah. Terutama pada bulan Maulid ini, sedekahlah kita. Di sini udah Maulid belum? Belum. Kalau Bapak nggak punya rezeki yang berlimpah, belikan aqua 5 biji, bawa ke masjid. Pokoknya gimana caranya kita bersedekah kepada Allah di jalan Allah dengan tujuan memuliakan kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu masyhur di kalangan ulama hadis. Ada hadis yang paling orisinil bahwa Abu Lahab itu bahagia sekali ketika kelahiran Rasulullah. Bahagia sekali ketika kelahiran Rasulullah sehingga memerdekakan budaknya. Sehingga diberikan kemuliaan oleh Allah, setiap hari Senin Abu Lahab ini diringankan siksanya. Kalau misalnya siksanya setiap hari itu dari kaki sampai kepala dibakar, untuk hari Senin mungkin separuh badan gitulah. Allah ringankan siksanya. Tapi ingat, sepaling ringannya siksa neraka diletakkan terompah kaki kita, mendidih, pecah otak kita. Itu yang paling ringan tuh. Jadi kalau diringankan beda ya. Bukan yang diringankan dengan paling ringan beda. Maka oleh sebab itu jamaah hadirin dan dimuliakan Allah, orang Islam, orang kafir saja, Abu Lahab kan kafir itu, bahagia dengan kelahiran Rasulullah, Allah muliakan, apalagi kita umat Islam. Jadi kalau ada uang 5.000, belikan kue ketika acara Maulid, antarkan. Ataupun jangan nunggu Maulid, ada orang yang kurang mampu, sedekahkan. Tujuan kita memuliakan kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dengan kita banyak bersedekah, terutama qabla tulu'il fajri, sebelum terbit fajar. Kalau di masjid ini kan habis sholat subuh kan, sebenarnya yang bagus sebelum sholat subuh, tapi banyak yang belum datang. Tapi nggak apa-apa, walaupun setelah sholat subuh dijalankan tabungan itu pun dapat keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu kalau misalnya terlambat ke masjid, bisa mengumpulkan sedekah itu, sedekah sebelum subuh di rumah, di celengan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kami ada satu wali paling suka bersedekah ke pesantren, itu sedekah subuh dia. Sedekah subuh, sebelum subuh dia sedekah. Sebelum subuh sedekah. Kemarin ngasih 10.500.000 untuk beli tangki air itu. Dia bilang sendiri, dibukanya depan saya celengannya itu, Ustaz, ini tabungan subuh. Ini tabungan subuh. Kita yang selalu sedekah, nggak pernah bersedekah kayak gitu kan. Ustadz gitu dia, suruh sedekah kan. Dia nggak juga ustadznya. Jadi malu kita, merasa ditampar oleh ibu itu. Jadi usahakanlah kita pelan-pelan bersedekah untuk untuk memuliakan kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir agar kita mudah dan bahagia dan diringankan daripada alam kubur, dipermudah adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Dan ini sering kita ulang-ulang. Intinya usahakanlah minimal satu hari 100 ayat. Walaupun berulang-ulang, baca Al-Fatihah 10 kali, berarti sudah 70 kali sudah 70 ayat. Baca 15 kali, lebih 100 ayat. Jadi nggak apa-apa. Baca Al-Quran lebih baik lagi. Yang penting usahakan kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, selamat di alam barzakh kelak, di alam kubur, jangan pernah kita meninggalkan baca Al-Quran. Jangan kita tidak baca Al-Quran intinya.
Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau penasaran sehebat apa sih Umar itu, sampai-sampai iblis saja kalau berpapasan dengan dia lebih baik milih jalan lain. Iblis gitu. Saking kan, dan Allah jamin Sayyidina Umar masuk surga dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ali berdoa kepada Allah, apakah masih garang Sayyidina Umar nanti di alam kubur? Karena di dunia yang dapat mengalahkan Sayyidina Umar hanya Rasulullah. Jadi kebiasaan Sayyidina Umar itu menantang orang gulat, bertengkar, berantem. Itu kebiasaannya. Dan tidak ada satupun orang di Jazirah Arab itu yang dapat menandingi kekuatan Sayyidina Umar. Dan Rasulullah pernah berdoa, kuatkan Islam ini dengan Umar. Baik Umar bin Hisham atau Umar ibnu Khattab. Umar bin Hisham tidak dipilih. Yang dipilih adalah Umar bin Khattab. Umar bin Hisham siapa? Abu Jahal. Umar bin Hisham kita jarang dengar, tapi kalau Abu Jahal dengar kita kan. Jadi Rasulullah untuk menundukkan rasa ego Sayyidina Umar, maka Rasulullah menyuruh Sayyidina Umar untuk datang ke Bukit Qubais. Nanti di sana akan berhadapan dengan orang untuk melakukan gulat, berantem, tengkar. Nggak sampai 1 detik pun tumbang Sayyidina Umar. Penasaran dia. Penasaran siapa sebenarnya orang ini. Karena banyak riwayat dikatakan bahwa kekuatan Rasulullah itu 700 kali lebih kuat dibandingkan dengan manusia biasa. Itu kekuatan Rasulullah. Jadi untuk menandingi kekuatan Sayyidina Umar mudah saja bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Ali berdoa kepada Allah, segarang apa sih Sayyidina Umar nanti dalam kubur? Akhirnya dibukakanlah mukasyafah pendengaran Sayyidina Ali ketika di alam kubur ditanya marabbuka, apa dijawab Sayyidina Umar? Apa nanya kau? Serius itu dalam hadis itu gitu. Apa nanya? Nggak kenal kau aku, siapa? Aku sahabat Rasulullah. Tidak mengatakan aku Sayyidina Umar, tetap bersembunyi di balik nama agung kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tanya, apa tanya kata. Maka dalam hadis itu diceritakan, walaupun tegarnya Sayyidina Umar, nanti di alam barzah, di alam akhirat, di mahsyar, terlihatlah di mizan itu Sayyidina Umar berkeringat. Ternyata takut juga, berkeringat. Tapi itulah kemuliaan Sayyidina Umar, dapat melewati fitnah kubur, dapat melewati mizan dan masuk ke dalam surga. Itulah paparan singkat kita pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya, 1 atau 2, silakan. Ya, silakan.
Waalaikumsalam. Jadi jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu ciri orang yang akan meninggal husnul khatimah itu kalau dirasakan diri sendiri adalah merasakan nikmatnya beribadah. Nikmatnya beribadah. Kita tahu bahwa Sayyidatina Ummul Mukminin Aisyah itu kecantikannya 70 kali daripada kecantikan bidadari. Cantik kali. Cantik kali. Pokoknya kalau kita lihat wanita cantik sekarang kan nggak konsen sholat kita kan. Itu jangankan ngelihat bidadari, ngelihat wanita cantik, artis lah. Duduk dia di teras masjid kita mau sholat, terbayang-bayang tuh. Terbayang-bayang. Tapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala sudah merasakan manisnya iman. Jadi kenapa kita tidak boleh berburuk sangka kepada orang? Karena kita nggak tahu amal akhirnya. Amal akhirnya. Saya mohon maaf, pernah merasa hebat dibandingkan dengan menantu-menantu mertua saya. Ipar saya meninggal mengucapkan kalimat tiba-tiba jam 11 masih cerita sama kami. Jam 11 tiba-tiba Allah zikir, tahmid, takbir keluar semua. Kebenaran, bukan pembenaran. Seperti itu. Jadi ada orang yang kita nggak tahu akhirnya. Yang tahu itu kan cuma Allah. Cuman kita sekali lagi berdoa semoga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena di situ kuncinya. Kalau meninggal su'ul khatimah, na'udzubillah. Siapa di antara kita yang nggak pernah melakukan dosa? Nggak ada. Kita yang sholat sudah 40-50 tahun, tiba-tiba Allah berikan ujian, tiba-tiba kita silap, melakukan maksiat, tewas ketika maksiat itu. Bisa saja. Tanpa kita pikirkan, tanpa kita sadari. Jadi berdoalah kita agar seluruh umat Rasulullah Allah ampunkan dosanya. Seperti itu. Baik, saya rasa terima kasih. Oh, satu. Ronaldo itu ada mengajar tausiah di sini. Kakak soal masjid sini. BKM. Beliau Ronaldo juga itu melarang kalau sholawat Sayyidina Maulana Muhammad itu dimasukkan dalam ayat akhir. Kenapa? Karena dia bilang ada hadisnya yang melarang. Hadisnya begini. Akratin kama akratin nasara Isa bana Maryam. Janganlah kalian agungkan. Dia potong hadis tadi itu mana saja yang dia pakai untuk disampaikan. Atraktif, jangan kau agungkan. Karena disebut aja. Atraktif, kalau atraktif masalah Isa Maria. Janganlah kau agungkan aku seperti orang Nasrani. Maria. Ini Ronaldo ini dibilang gimana? Nggak pernah dibilang. Saya nggak pernah dibilang. Hadis Rasulullah yang begitu mulia, dia ngomong. Ya, pantas kalau Ustaz pantas. Jadi jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada hadis yang mengatakan bahwa janganlah engkau mengagungkanku seperti Nasrani mengagungkan Isa putra Maryam. Jadi bagaimana pengagungan Isa putra Maryam oleh Nasrani itu? Disembah, dianggap Tuhan. Kita memuji Rasulullah, enggak sampai kita menjadikan Rasulullah itu Tuhan. Enggak sampai. Dan banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang memuji kemuliaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis-hadis yang mengisyaratkan bolehnya mengucap kalimat Sayyidina.
mengucapkan kalimat Sayyidina dan boleh hukumnya. Tidak mengapa. Jadi kalau ada ustadz yang melarang baca Sayyidina, itu perlu diru'yah lah. Perlu diru'yah, berarti pemahamannya telah menyimpang daripada pemahaman Islam ahlu sunnah wal jamaah. Jangan melarang. Sebenarnya gini, kalau ada pengajian seperti itu, termasuk kajian saya, kalau ada yang menyimpang daripada ajaran Islam ahlu sunnah wal jamaah, ini kan direkam. Ambil aja sama Ustadz Ruli, kasihkan MPU, akan diproses itu. Kalau menyimpang. Siapapun itu, jangan takut. Dulu Ustadz itu pernah kami sidang di MPU. Pernah kami sidang. Dan dia, mohon maaf, dia tidak mengakui dirinya sebagai Wahabi Salafi, dia mengaku sebagai Muhammadiyah. Kalau udah Muhammadiyah, udah aman lah. Bagi kami, NU Muhammadiyah itu dua pilar kekuatan umat Islam di Indonesia. Jadi Muhammadiyah punya majelis tarjih, NU punya Basul Masail dan ulama masing-masing. Nggak apa-apa. Tapi kalau dia ngaku Wahabi, selesai deh. Dulu ada kalau teman Ustadz itu juga, 2 orang, dia ngaku, aku Wahabi. Emang kenapa? Katanya. Nggak apa-apa. Dikeluarkan dari Temiang nih, diusir dari Temiang. Ada Ustadz Tanjung Karang juga, dia mengaku Wahabi, keluar dari, karena Wahabi ini sudah difatwakan sesat, dolun mudillun, sesat lagi menyesatkan, fatwa MPU. Jadi kalau ada agak-agak aneh sedikit, Ustadz, termasuk saya, kalau agak-agak aneh sedikit yang nggak biasa Bapak dengarkan, laporkan ke MPU, nggak apa-apa. Nanti kami yang dialog sama MPU. Tapi kalau untuk untuk lebih baik tanya langsung dulu kan. Kalau kira-kira aneh-aneh, misalnya ada perkara-perkara yang kita ucapkan di luar daripada nalar kebiasaan, laporkan. Untuk menyelamatkan umat. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Semoga Allah ampunkan dosa kita, selamatkan iman kita. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.